kembali lagi. Shalom. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Kita dapat beribadah, kita dapat bertemu dengan Tuhan. Dan sebentar kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, selamat malam Tuhan, selamat malam Yesus. Terima kasih Bapa atas waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami Tuhan, sehingga Tuhan sudah dapat hadir untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu dan dalam kami tadi mendengar firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap acara kami Bapa dari awal pertengahan kepada akhirnya Tuhan, supaya apa yang kami lakukan dan apa yang kami terima ketika kami beribadah di sini Tuhan, itu semuanya karena-Mu Bapa. Kami serahkan setiap acara kami Bapa yang dalam tangan-Mu Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya, amin. Mari kita sabar kita. Jiwaku aman dalam-Mu, Kau Tuhan yang tak pernah menyerah, membangkitkan-Ku. Yesus, Kau sangat berharga, melariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru.
Puji Tuhan, amin. Amin. Berikan salam kanan kiri dulu. Masih siap untuk memuji Tuhan, amin? Amin. Mari kita sama-sama akan pujikan satu pujian yaitu datang dan bertata. Tuhan, amin. Mau berjoget untuk Tuhan, amin. Amin. Bila ada satu pujian baru yang berjudul Kau 1, 2, 3, mari kita bergoyang bersama, amin. Amin.
tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang mau bersaksi. Saya persilakan. Adakah yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Oh, mamanya Mas Santo. Iya. Shalom. Apa kabar semuanya? Ada sukacita malam hari ini? Haleluya, mana senyumnya? Haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ada di sini bertemu dengan saudara kami seiman. Saudara kami, ada saya yang berguna, saya punya santo ya. Karena ada corona, dalam hati saya juga pengen pulang tapi nggak bisa pulang. Puji Tuhan kalau malam hari kamu bisa pulang, bisa cuti 28 hari. Karena majikan sedang jalan-jalan ke Inggris karena liburan sekolah. Cuma karena kemurahan Tuhan dan Tuhan sertai dari ngomong sampai Indra dengan lancar selama tidak ada sesuatu apapun. Puji Tuhan. Itu aja. Haleluya. Nanti ada kesaksian lain di rumah. Terima kasih atas kesaksiannya. Mungkin juga dari Bapak Ibu Saudara yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan lagi. Monggo. Ada? Adakah? Sudah tidak ada. Baik, kalau begitu kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk mempersiapkan kita dalam firman Tuhan pada sore hari ini.
semua karena kebaikan-Mu. Kami boleh berdiri, kami boleh bertahan sampai di titik ini semua karena cinta-Mu Tuhan. Tiada cinta yang melebihi Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat jemaat GPPS hari hidup Tuhan. Malam ini kami akan duduk diam mendengar apa yang Kau mau Tuhan. Malam ini kami ingin mengerti setiap kehendak-Mu janji atas hidup kami Tuhan. Kami percaya setiap firman yang akan Hamba taburkan boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Setiap kami yang lemah akan dikuatkan Tuhan. Setiap kami yang mengalami beban berat Tuhan, pulang dari tempat ini kami menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Kami percaya Holy Spirit Engkau yang akan mengambil alih ruangan ini Tuhan, hati kami Tuhan, untuk kami boleh dengar akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini. Biarlah pengurapan turun atas kami semua malam ini. Kalau ada kuasa kegelapan, kuasa itu yang mencuri berkat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, hari ini kemenangan jadi atas hidup kami. Hari ini kami percaya menjadi orang-orang yang luar biasa. Hari ini kami akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang bersama dengan Engkau. Thank you Lord, thank you Lord. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Bagaimana kabarnya saudara hari ini? Kalau luar biasa, berikan senyum yang manis buat kanan kiri saudara. Katakan hari ini engkau luar biasa. Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali bahwa hari-hari ini Tuhan mau membuat kita menjadi lebih dari pemenang saudara. Hari-hari ini Tuhan ingin membuat kita menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Amin. Saya yakin dan percaya kita datang di tempat ini karena kita ingin menjadi orang-orang pemenang di hadapan Tuhan. Siapa di sini yang mau menang? Halo, angkat tanganmu. Siapa di sini yang mau menang? Saudaraku, saya yakin dan percaya kita tidak mau menjadi orang-orang yang kalah hari ini. Kita akan menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Jadi hari ini saya akan beri judul untuk tema khotbah malam ini, yaitu apa saudara? Sudah dapat ya? Sudah apa saudara? Menang atas pergumulan. Apa saudara? Menang atas pergumulan. Sekali lagi yang keras, menang atas pergumulan. Saya yakin dan percaya setiap kita itu punya pergumulan masing-masing. Saya yakin bahwa ketika kita masih hidup dalam dunia ini, kita pasti tidak lepas dari yang namanya pergumulan. Ketika bayi itu lahir, apa yang dilakukan saudara? Halo, ketika begitu bayi itu lahir dari perut ibu, apa yang terjadi saudara? Pasti nangis. Ada enggak saudara kalau bayi itu tiba-tiba keluar dari yang tertawa? Ada enggak saudara? Kalau ada itu 1001 enggak ada. Kenapa kok bayi itu menangis saudara? Saya mau tanya. Mungkin bisa bantu saya. Kenapa? Ketika bayi itu mulai dilahirkan di dunia ini, bayi itu menangis. Kenapa? Karena dunia itu penuh dengan air mata, saudara. Kalau orang meninggal nangis atau diam, saudara? Kalau kita meninggal itu nangis apa diam, saudara? Diam. Kenapa? Karena kita sudah meninggalkan ini loh. Ini dunia ini penuh dengan air mata, saudara. Jadi penuh dengan pergumulan. Saya yakin, saudara, bahwa setiap kita itu punya yang namanya pergumulan demi pergumulan. Mungkin yang masih remaja pergumulannya apa, yang sekolah-sekolah itu? Apa nilai, apa lagi? Pelajaran, guru. Nanti kalau sudah lulus
pekerjaan. Nah, kalau sudah dapat pekerjaan, nah sudah usianya matang, apalagi jodoh. Aduh, hari-hari ini banyak pergumulan dan penuh dengan tetesan air mata, saudara. Wes mapan, duwe gayan, urung duwe jodoh. Itu pergumulan. Ketika sudah dijawab oleh Tuhan, saudara, pergumulannya dapat jodoh, ganti apa, saudara? Rumah tangga. Rumah tangga biantar gitu. Rumah tangga, saudara ya. Oh, jangan pikir kalau biasanya kalau masih pacaran itu iya, saudara. Oh, aduh, hai cintaku, hai orang duit ya seneng ae. Betul ya, saudara? Tapi ketika kita sudah mulai yang namanya bahtera rumah tangga, ketok kabeh, saudara ya. Tahu enggak kalau pacar kita tuh ngiler? Ngertinya ya wes nek rumah tangga. Tahu enggak kalau suami kita suka ngorok? Enggak tahu waktu pacaran. Tahunya yang baik, saudara. Jadi pergumulan demi pergumulan. Setelah masuk rumah tangga, ekonomi, ora cinta-cintaan neh saiki wis. Apa suwe apa? Mane atau uang, saudara. Saudaraku. Ini loh, orang hidup itu tidak ada yang tidak punya pergumulan. Hari ini, saudara, kita akan belajar bagaimana kita menang atas yang namanya pergumulan hidup. Saya yakin pasti setiap pribadi itu punya pergumulan. Amin. Engko nek wis luwek ya pergumulan. Napa Pak pergumulan ya Pak Muhadi? Halo. Pergumulan. Hah? Oh, pergumulan apa kalau sudah lansia makan apa-apa kadang ora enak, mbiyen mangan rica-rica oke deh. Kalau sudah mulai memasuki umur, saudara, apa nih? Perutnya gak kuat, itu juga termasuk pergumulan, saudara. Ayo hari ini siapa di sini yang punya pergumulan, angkat tangan. Hampir semua ya, saya survei 100 orang dan dua pergumulan. Saya pun punya pergumulan juga. Tapi malam ini kita mau menang atas pergumulan kita. Amin. Ngomong sampai hari ini kita harus menang. Harus menang. Yes. Saudara, menang ya. Hari ini kita harus menang. Kita akan belajar sama-sama ya di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-4 sampai 7. Jadi ini pergumulan ini saya akan beri nama yang namanya Goliat. Apa, saudara? Goliat. Saudara, kalau di sini berkata Goliat, itu adalah masalah saya, itu adalah pergumulan saya. Sekarang kita akan belajar tentang yang namanya Goliat. Saya yakin, saudara, ada Goliat yang Tuhan izinkan dalam hidupmu supaya kita itu menjadi orang-orang yang mau naik level. Amin. Jadi sepakat ya, pergumulan namanya Goliat. Sekali lagi, pergumulan namanya Goliat. Jadi ketika engkau punya pergumulan, anggap aja kasih namanya siapa? Goliat. Sepakat ya, saudara ya. Kita akan belajar di sini. Ketika bangsa Israel diperhadapkan oleh Goliat, mereka menjadi takut dan hati mereka menjadi kecil. Saudara, ketika Tuhan izinkan Goliat itu ada dalam hidupmu, hatimu itu akan merasa apa? Kecil. Atau yang kita namanya takut. Pernah nggak, saudara? Kalau punya masalah, cenderung manusia itu apa? Takut. Apalagi gelisah. Terus apa lagi, saudara, kalau punya masalah? Hah? Cemas, betul, nggak bisa tidur. Nah, ini, saudara. Jadi ketika bangsa Israel itu diperhadapkan oleh yang namanya Goliat, bangsa Israel itu menjadi takut. Kita akan belajar, saudara, di sini ayat yang keempat. 1 Samuel 17 ayat yang keempat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Siapa, saudara? Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah itu 5.000 sikal tembaga. Ia memakai penutup kepala dari tembaga, dan bahunya memanggul apa? Lembing tembaga.
Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ada yang namanya raksasa itu bernama siapa? Goliat. Coba kita mulai ayat yang keempat, saudara. Tingginya 6 hasta sejengkal. Saya mulai belajar, saudara. 1 hasta itu 45 cm. Berapa? 45 cm. Kalau 6 hasta, tadi saya mulai kalkulator, saudara ya. Jadi 6 hasta itu 45 kali 6. Jadi berapa, saudara? 270 cm. Berarti berapa meter? 2,7 meter. Saya mau tanya, 2,7 meter itu, coba Mas Santo tinggi berapa tingginya? 177 segini deh. Kalau 2,7 berapa? Bayangin, saudara. Goliat itu tingginya 2,7 meter. Lanjut, saudara, kita akan terus dia wes tinggi bawa apa namanya? Ketopong. Bayangin ya, kita mulai membayangkan ya. Ini tingginya 2,7 meter, bawa ketopong. Terus selanjutnya, saudara, baju sirah klambine iki 5.000 sikal. Coba lanjut ya, 5.000 sikal. Jadi bajunya ini ya, saudara ya, 5.000 sikal. 5.000 sikal itu saya mulai baca. 1 sikal itu 11,4 gram. Dikali 5.000 itu 57 gram. 57 gram berapa kilo, saudara? 570 kilo. Bayangkan, saudara. Ini kambingnya dewe ini pirang kilo, saudara? Dia pakai baju 570 kilo. Kambingnya wis abote masa Allah. Kita, saudara, sudah mulai bayangkan enggak ini? Udah, jangan bengong lihat saya. Ini mulai bayangkan. Ini tingginya 2,7. Punya apa? Ketopong. Bajunya berapa? 570 kilo, berarti sekental berapa? Setengah kental, saudara. Bayangin, saudara, betapa beratnya baju Goliat ini. Terus lanjutnya ada penutup kaki di tembaga, bahunya memikul lembing. Terus tombaknya itu, saudara, nggak tahu ya tombak itu berapa tadi, saudara? 600 sikal. 600 sikal itu beratnya 6.840 gram atau 68 kilo. Tombak etok, saudara, 68,4 kilo. Betapa Goliat itu mengerikan. Mengerikan nggak, saudara? 2,7 loh tingginya, saudara. Ininya penuh dengan ini semua lengkap, saudara. Saya yakin dan percaya ketika orang melihat Goliat mesti dredeg. Saya melihat Mas Santo yang dredeg kok. Iki wis luwih saka Mas Santo. 2,7 itu berapa ya? LCD mungkin ya, saudara. Bayang kok, saudara, aku sing tinggiku 150. Bagaimana, saudara? Pasti kita merasa takut. Goliat sama dengan pergumulan kita itu gedene sakmono. Saudaraku, hari-hari ini mungkin Tuhan izinkan Goliat itu ada dalam hidupmu. Mungkin hari-hari ini masalahmu sebesar Goliat. Engkau tidak mampu, engkau melihat masalahmu, aduh, mesti aku mati di idak Goliat. Betul tidak, saudara? Mesti aku nggak mampu menghadapi yang namanya Goliat karena saking besarnya, saudara. Mungkin hari-hari ini engkau diperhadapkan Tuhan dengan yang namanya, lah ini kok enak foto ini, bayang kayak gini, brewok bisa ngedin, saudara ya. Apa nih kita yang ngebayangin, ini loh Goliat, saudara. Nah, dia gagah perkasa. Ketika pergumulanmu sebesar Goliat, ketika masalahmu sebesar Goliat, saudara, saya yakin dan percaya pasti kita takut. Apel, takut nggak kamu menghadapi itu? Takut, punya Tuhan takut. Mesti secara manusia
lahiriah kita. Kita takut. Masalahmu sebesar Goliat hari ini, engkau mau lebih dari pemenang? Amin. Amin. Bagaimana kita akan menjadi lebih dari pemenang? Jadi Goliat ini adalah masalah kita. Kadang Tuhan mengizinkan kita menghadapi Goliat yang sangat menakutkan, sehingga kita menjadi lemah dan merasa tidak mampu. Pergumulan itu namanya Goliat, saudaraku. Tetapi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mengalahkan Goliat dalam hidup kita. Saudaraku, mau menang hari ini? Amin. Menang atas masalahmu? Amin. Menang atas penyakitmu? Amin. Menang atas pergumulanmu? Amin. Ayo kita akan belajar. Saudara, yang menghadapi Goliat ini siapa, saudara? Halo, siapa? Daud. Sekarang ayo baca aja enggak ya fotonya Daud. Saudara ya. Di sini saya akan bandingkan ini Goliat yang seperti ini. Saya akan baca Daud itu kayak apa ini. Nah, di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-12. Yang ini Goliat ya, masalah ya. Ini Daud, kita akan belajar ya Daud itu seperti apa, saudara. Kemudian di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-12 demikianlah firman Tuhan. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Iya, itu Daud, saudara. Daud apa? Kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saya akan fisiknya Daud itu yang ada saja, saudara. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan. Merah-merah ini saudara. Imut. Daud ini imut kemerah-merahan pipine beda wong iki. Cara anu iki. Kata Bambang mungkin merah dan matanya indah. Jadi Daud ini ya terang elegan ya, lebih ke dia itu kecil dibanding dengan Goliat. Mungkin hari-hari ini saudara itu seperti Daud, sangat kecil daripada masalah kita yang besar. Lah itu fotonya saudara. Nah, sayang saudara, mungkin seperti saya 150 mungkin ya, dibanding ini saksi kira orang saudara. Ini saudara lihat ini loh. Daud ini kemerah-merahan dan masih imut masih muda. Jadi kalau orang masih muda, imut tidak punya pengalaman itu Daud, saudara. Jadi ketika Tuhan mengizinkan Goliat itu datang dalam hidupmu, kita ini seperti Daud sangat kecil banget. Apa iso Bu? Aku menang. Dengan segala masalah seperti apa bisa aku menang, Bu? Ayo kita akan belajar lanjut terus ya. Jadi ini ya, Goliat ini Daud. Bagaimana Daud itu mengalahkan Goliat? Yang pertama, saudara. Jadi Daud ini bagaimana bisa mengalahkan Goliat? Kita akan baca. Ketika kita sudah lihat ya fisiknya Daud seperti apa, Goliat seperti apa, kita akan lihat yang pertama, saudara. Bagaimana kita bisa menang atas masalah-masalah kita? Yang pertama, di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-32. 1 Samuel 17 ayat yang ke-32, demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Daud kepada Saul. Apa saudara? Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Jadi bagaimana kita menjadi pemenang-pemenang kehidupan? Yang pertama, jangan tawar hati. Sekali lagi bareng, jangan tawar hati. Tawar hati itu apa, saudara? Menengah bane wong ora itu. Hah? Nglokro. Betul apa lagi saudara tawar hati itu? Bimbang, apa lagi? Jangan tawar hati. Ketika engkau menghadapi masalah, jangan tawar hati ya. Tawar hati itu apa, Bu? Tawar hati itu sifat yang apatis, patah semangat, kecewa, apa nih? Hilang keberanian. Terus
Jadi pacarnya jangan frustasi, jangan tawar hati. Jadi tawar hati di sini artinya frustasi, patah semangat, apa nih? Kecewa, apa lagi saudara tadi? Hilang keberanian, terus apa lagi? Ngeluh. Saudara pernah ngeluh nggak hidup itu? Pernah. Ngeluh jenenge tawar hati. Hari-hari ini mungkin kita tuh iya ngomong ya kayak gini ya. Terus piye bakalan piye ya pernah ada saudara seperti itu aku tuh akan piye. Nah saudara ini loh tawar hati. Pernah gak saudara seperti itu saudara? Aku pujian penyembahan, wes baca firman, doa, wes sampai semua sudah kukerjakan. Lah kok saya uripku ngene-ngene ae. Itu loh namanya tawar hati. Mulai malam ini saudara, ketika Tuhan izinkan masalah itu datang dalam hidupmu, jangan tawar hati. Ceblek koncone, jangan tawar hati. Jadi orang yang tawar hati itu orang nggak punya semangat. Alah, wes urip ngene-ngene, kamu harus semangat. Aku ngene-ngene, aku sopo-sopo wes ngene-ngene. Wes kamu dah itu namanya tawar hati. Saudara, hari-hari ini jangan tawar hati. Ketika Goliat yang besar itu datang dalam hidupmu, ketika kau tawar hati, kau takut, kau kalah atau menang saudara? Kalah. Jangan tawar hati hari-hari ini saudara. Jangan kecewa. Amin. Kecewa dengan siapa Bu? Hah? Kecewa dengan siapa? Kecewa dengan keadaan, kecewa dengan Tuhan. Pernah nggak saudara kecewa dengan Tuhan? Pernah ya saudara? Tuhan itu ada enggak toh? Tuhan itu hidup enggak toh? Urip hidup. Aku mulai umur 17 tahun sampai meh 40 ngene. Pernah enggak saudara? Enggak ada peningkatan. Jembian yo ngene ae. Itu loh, tawar hati. Hari-hari ini saudara, jangan engkau biarkan tawar hati itu ada dalam hidupmu. Amin. Kalau engkau semakin tawar hati ngokro, saudara menang atau kalah menghadapi Goliat itu? Halo? Kalah. Tapi ketika Daud mengatakan jangan seorang pun apa menjadi tawar hati karena dia siapa? Goliat. Malam ini saudara, jangan tawar hati mengikut Tuhan. Ketika engkau diizinkan Tuhan belum apa ya sesuai dengan harapanmu, jangan kecewa dengan Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan. Saudara, kalau engkau hari-hari tidak diberkati, Tuhan gak sayang be aku, Tuhan meninggalkan aku, Tuhan seperti ini, itu namanya kecewa dengan Tuhan. Hari ini saudara, jangan engkau tawar hati menghadapi apapun. Amin. Meskipun Goliat sebesar itu, tetapi kita itu harus menjadi orang-orang yang berani. Amin. Berani dalam segala keadaan. Karena kenapa saudara? Kita tidak boleh tawar hati saudara. Daud itu mempunyai iman yang kuat saat dia berhadapan dengan Goliat, karena Tuhan itu pegang kendali atas hidup kita. Apa? Pegang kendali atas hidup kita. Ketika kita mulai tawar hati saudara, kita tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Siapa di sini percaya tentang Tuhan ada? Halo? Kalau engkau percaya Tuhan sanggup, engkau percaya Tuhan ada, saya yakin saudara tidak akan pernah menyalahkan Tuhan dalam segala keadaan. Apapun yang terjadi, ayo introspeksi diri kita. Jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan siapapun. Tapi apa? Improve dirimu. Apa? Introspeksi. Kenapa Tuhan izinkan aku sampai seperti ini? Saudaraku, God control your life. Tuhan itu mengkontrol hidupmu. Tuhan pegang kendali atas hidupmu. Amin. Kalau engkau diizinkan seperti ini, berarti Tuhan mengizinkan segala sesuatu. Iblis pun tidak bisa jamah kita, saudara. Kalau Tuhan tidak izinkan. Saudara ada tahu kisahnya Ayub? Tahu saudara? Iblis itu mau menyentuh kita, dia izin dulu sama Tuhan. Iblis tidak bisa menyentuh hidupmu kalau Tuhan itu tidak mengizinkan iblis itu menyentuh hidupmu. Hari ini yang harus kita percaya, Tuhan pegang kendali atas hidupmu. Amin. Sekali lagi ngomong, Tuhan pegang kendali atas hidupmu. Apapun yang terjadi, sakit penyakit diizinkan Tuhan. Tuhan pegang kendali atas hidup saya,
dan saudara. Amin. Saya sangat diberkati dengan ilustrasi bapak saya. Mungkin saudara pernah dengar, tapi sangat-sangat memberkati saya. Suatu saat bapak itu pelayanan di Lampung, namanya Wai Gambas. Saya pernah sharingkannya kepada Mbak Esther ya. Wai Gambas, Wai Jepara itu daerah Lampung. Jadi Wai Gambas itu terkenal dengan gajah. Ya, terkenal dengan gajah. Saudara, jadi gajahnya banyak. Di sana itu ada sebuah tempat kayak hutan gitu, saudara. Di situ ada gajah itu dilepas. Suatu saat bapak saya itu diajak temennya ini ke situ ke Wai Gambas. Di situ ada atraksi gajah. Waktu itu bapak saya jadi ada biasanya sirkus kayak pertunjukan gitu. Itu gajahnya banyak, saudara, di situ gajahnya itu. Kemudian pemimpin sirkus itu ngomong gini, saudara-saudara, siapa yang berani terlentang di sana, terlentang di tanah ini, tidur, terlentang melumah. Nah, saya akan kasih 1 juta waktu itu. Tapi gajah yang besar itu akan lewat, saudara. Siapa yang berani? Nah, bapak saya ditanya, Pak Wani gak wedi momentum kayak capek bapak saya. Karena apa? Karena gajah sebesar itu mau lewat, saudara. Semua orang itu udah berani loh. Saya tambahin lagi 2 juta. Ayo, siapa yang berani tidur di tanah ini dan gajah sebesar itu akan lewat? Tidak ada yang berani, saudara. Saya tambah lagi 3 juta. Berani gak, saudara? Gak wani. Mau dibayar 10 juta ya gak wani lah. Masanya mau pengen innalillahi jiwa, saudara ya. Nah, tiba-tiba ada satu anak sak Kevin itu. Saya berani. Loh, wong kaget kabeh. Ojo ngene wong 3 juta udah boleh wangi. Wes menakai duit rasa melak-melakan. Saya berani, anak kecil itu, saudara. Jadi anak sekecil Kevin itu dia angkat tangan berani, saudara. Bener, saudara. Waktu atraksi itu mulai, anak itu langsung rumah terlentang, langsung terlentang di area itu. Tiba-tiba banyak gajah, 1 gajah besar. Katanya bapak saya, wih, gajah yang paling gede nih, mungkin gajah. Jadi paling gede akan berjalan, saudara. Wah, orang-orang pada ketir-ketir. Yo, ini piye? Bocah cilik udah mati, yo ini piye? Bener, saudara. Gajah itu mulai regenu ya, mulai jalan. Ketika gajah itu melewati anak kecil itu, dia kakinya, katanya bapak saya itu langsung diangkat. Gajah dia megel nih, saudara. Tinggi dolanan, bocah ngomong bodoh. Ini piye. Gajah itu gini, saudara. Kakinya itu anak kecil itu mainan gitu, saudara. Wes dilangkai nah ora sida. Alhamdulillah bocah cilik iki langsung sudah. Wes balik lah dia lagi terus, saudara. Ketika dia lewat lagi sama anak kecil, gajah itu udah megel ngene dolanan jenenge sikile iki dimainkan. Semua bocah iki piye ya. Bener, sampai 10 kali putaran, saudara. Gajah itu tidak pernah menyentuh anak kecil itu. Kemudian anak kecil diwawancarai. Hei, kowe iki jimatmu iki apa to, Le? Nah, apa namanya? Kodammu apa to, Le? Sekarang lebih sekarang tren ya, kodammu iki apa to, Le? Jane kowe kok wani kaya ngono, Le? Nah, mungkin gaya putih. Jadi aku saya jajan kodamnya dicek sama Theo. Kristen tidak ada kodam, kodamnya Tuhan Yesus. Apa Le? Nekoni ngono. Dengan oleh 3 juta, dengan santainya anak kecil. Apa tadi wawancarai sakmono balik, wartawan datang. Kekuatan apa yang membuatmu itu tidak takut terhadap gajah sebesar itu? Anak kecil dengan santainya dia ngomong, wong sing anu gajah kuwi gak paku. Alah yang ngono ini bapaknya sendiri. Mungkin gak bapak itu ngomong iya. Itu saudara. Bapak itu pegang kendali atas gajah sebesar itu. Amin. Apalagi hidup kita di hadapan Tuhan. Dia pegang kendali. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Saya percaya.
engkau tidak tawar hati, saudara, gajah sebesar apapun, saudara, itu bisa lewat karena yang pegang kendali atas hidup kita dunia ini adalah Bapa kita. Amin. Aman gak, saudara? Aman. Nggak perlu takut. Jangan tawar hati. Tuhan pegang kendali atas hidupmu. Amin. Ngomong sampingnya, Tuhan pegang kendali atas hidupmu. Pegang kendali atas warungku. Tuhan pegang kendali atas usahaku, bengkelku. Tuhan pegang kendali atas semua yang aku kerjakan. God control your life. Amin. Tuhan pegang kendali atas hidup. Jangan tawar hati. Amin. Kenapa nggak boleh tawar hati, bro? Karena Bapa kita itu yang pegang kendali atas dunia ini. Amin. Masa depanmu, Madita ya, masa depanmu Tuhan yang pegang kendali. Amin. Nggak perlu takut. Ngelamar, gentle ya. Karena Tuhan pegang kendali dalam hidup kita. Seperti Daud, dia tidak tawar hati. Kenapa Daud tidak tawar hati? Karena Daud tahu bahwa Tuhan pegang kendali atas hidupnya. Dan kemenangan demi kemenangan itu akan diberikan kepada Daud. Sampai di sini saudara mengerti? Halo? Yang pertama, bagaimana kita menjadi pemenang? Jangan tawar hati, ojo wedi, jangan takut. Apapun yang terjadi, maju ya, maju tak gentar. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, masalah sebesar gajah, Tuhan itu sanggup untuk memberkati hidup kita. Amin. Yang kedua, saudara, bagaimana Daud ini mengalahkan Goliat? Yang pertama tadi, Daud tidak tawar hati. Jadi hari-hari ini saya itu melihat, saudara, anak-anak Tuhan hari-hari ini sedang tawar hati. Kalau orang yang sudah tawar hati itu dikapak-kapaknya ya anyep. Tawar gitu. Kalau saudara itu pernah nggak masak terus tawar onto apa ya? Tawar itu ya tawarnya kayak orangnya rasanya hambar lah. Uangnya ada hambar. Nek wis tawar angel, betul ya saudara? Bu awam lucu nih seorang guyu saudara. Wes sampai ngene yo ora bakal guyu, masalahe atine wes tawar kaya patung. Ora saudara patung. Nek sedih yo ora nangis, nek seneng yo ora guyu. Lah kuwi jenenge tawar hati. Nek kene terus sedih ora nangis, ora reaksi apa-apa. Hati-hati saudara. Kalau engkau sudah tawar hati, tidak ada reaksi. Wis ora pengen dandan ya wis aku ngene wis urip ngokro ae radus. Wis aku ngene ae. Itu namanya tawar hati. Pernah enggak saudara seperti itu? Ada saatnya saudara kita tuh malas mau ngapa-ngapain, pernah ya seperti itu ya. Lagi dandani sapa ada bojo. Ora apa-apa. Dandan buat Tuhan. Amin. Jadi ayo jangan tawar hati hari-hari ini nggih Pak. Pamu hati selalu excited ya. Nah, dia selalu jalan kaki dan apa namanya itu? Apa Pak? Senam. Nah, senam pocok-pocok setiap ini ada gairah, ada semangat ya. Yang kedua saudara. Jadi yang pertama aja Pak, jangan tawar hati. Dielek bojone nek mulai ra semangat. Pak Wiki tak guyone guyu yo ora. Aduh, digawe ngene-ngene ora respon apa enggak? Ayo jangan tawar hati. Amin. Karena kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Apa? Ku terima sekarang kemenangan darimu. Jadi kita jangan fokus pada Goliatnya. Amin. Kita fokus pada Tuhannya, karena kita punya Tuhan yang besar. Yang kedua saudara, bagaimana Daud mengalahkan Goliat? Daud melibatkan Tuhan dalam menghadapi Goliat. Di dalam 1 Samuel 17. Jadi kita akan banyak baca ya saudara.
Dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 sampai 47 saya akan bacakan, saudara. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga, apa saudara? Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab apa saudara? Di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Dia pun menyerahkan kamu dalam tangan kami. Saudaraku, yang kedua apa yang dilakukan oleh Daud? Daud melibatkan Tuhan dalam menghadapi Goliat. Di sini saudara, Daud mengajak Tuhan. Daud melibatkan Tuhan saat menghadapi Goliat. Bukan Daud ini merasa bisa. Daud ini apa saudara pekerjaannya sebelum Daud ini ceritanya gini saudara. Daud itu di ladang. Dia itu angon angon wedhus, hanya beberapa domba. Kemudian bapaknya ini ngomong, Pak Isai ngomong, Daud sini Daud, karena Daud ini anak yang paling kecil saudara. Dari terono makanan buat kakakmu yang ada di pertempuran. Kayak ono mangan ngantar makanan karena kakakmu lagi bertempur. Oh iya ya, saya berangkat. Betul saudara. Ketika Daud ini masuk dalam pertempuran itu hanya ngasih makan, awalnya itu hanya nganter makanan. Jadi bukan Daud loh yang jadi untuk menghadapi Goliat, itu bukan Daud, tapi siapa? Kakak-kakaknya Elia, siapa namanya dari sini? Ada 3 kakaknya di situ saudara. Ini Elia anak sulung, yang kedua Abinadab, dan yang ketiga Sema saudara. Jadi yang sama Saul itu bukan Daud sebenarnya, tapi kakak-kakaknya ini, karena kakak-kakaknya punya perawan yang tinggi, besar. Tetapi Daud itu sebenarnya hanya guru nekene mangan, jenenge terang ngirim ya. Nek wong Jawa, ngirim makanan, hanya seperti itu saudara. Tapi ketika Daud melihat Goliat sebesar itu, dia tidak takut saudara. Dia ngomong, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Kata mendatangi engkau dengan, di situ saudara. Kata dengan itu ketika saya mulai belajar di kamus bahasa Indonesia ya, kamus besar bahasa Indonesia, dengan itu artinya apa saudara? Misalnya gini, saya menikah dengan Pak Bambang, dengannya apa? Sama, apa lagi terus? Beserta. Terus apa lagi? Sama, benar, beserta, terus bersama, sama. Itu arti dengan. Jadi Daud dengan Tuhan itu bersama-sama. Artinya melibatkan. Kalau saudara ingin menang dalam pergumulan, saudara harus melibatkan Tuhan. Nah, tapi hari-hari ini saudara, Tuhan itu jarang dilibatkan. Opo-opo dipikir dewe. Mumet gak saudara dipikir dewe? Mumet, orang pernah dijak rundingan Tuhane wis Tuhan tidur di buritan ae. Pernah ya saudara ya? Ada ya cerita Tuhan Yesus tidur di buritan. Ketika angin sakal itu mulai masuk dalam perahu murid Yesus. Yesusnya di mana saudara? Tidur di buritan. Kemudian murid-muridnya dengan segala kekuatannya dia mulai kepiye ya caranya supaya air itu tidak masuk dalam perahu. Bagaimana caranya saudaraku? Kemudian Tuhannya ditidurkan. Hari-hari ini, hati-hati saudara, kalau Tuhan mulai kau tidurkan hari-hari ini, kau tidak akan pernah menjadi pemenang. Amin. Tuhan undang tangekno.
jangan ngobrol, jangan rembukan, jangan apa nih? Jangan piye ya Tuhan, ojo karepmu dhewe. Nah, menungso biasane kepinteran, saking kepinteran apa keblinger. Pernah enggak saudara berdua? Aku kok duwe planning A B T Z, gini. Masa anu apa? Gagal total. Kenapa? Karena kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Hari-hari ini saudara, apapun pergumulanmu, libatkan Tuhan dalam hidupmu. Ketika engkau mulai mencari jodoh, libatkan Tuhan dalam hidupmu. Karena saudara, pernikahan itu sekali engkau salah memilih pasangan, gentune berapa saudara? Seumur hidup. Makanya yang belum terlanjur ini, libatkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kali Yesus selamanya Yesus. Terus harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya kan ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Hati-hati anak muda. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena iblis itu pintar hari-hari ini saudara. Itulah anak Tuhan urung oleh pacar sama iblis langsung di cedeknya apa? Cewek anak tetangganya Tuhan. Bukan anak Tuhan tapi anak tetangganya Tuhan. Ada di wilayah tapi ini udah jadi anak Tuhan. Hati-hati karena prosesnya itu loh saudara. Saya sering baca TikTok hari-hari ini. Pacaran beda agama. Wah. Saudara, benar kok bisa merebut dia jadi anak Tuhan. Tetapi prosesnya harus dengan orang tuanya. Saya bersyukur ya dengan Mas Gresa dan siapa? Mbak Dina itu berapa tahun prosesnya itu? 12 tahun. Kudunya tidak seiman dua anak kali ya. Tapi karena ini belum seiman untuk menyatukan perbedaan itu perlu waktu 12 tahun. Tapi tidak apa-apa ya, karena ini sudah bertobat kedua tidak apa-apa. Kamu maju aja ya. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi saudara, pasangan hidup itu mempengaruhi kita. Kalau engkau itu cocok dengan pasangan, hidupmu akan diberkati Tuhan. Amin. Tapi kalau sekali engkau salah memilih pasangan hidup saudara, surga dunia seperti neraka. Mau tau urung tekan neraka rasa kaya neraka apa dina apa? Padu geger piring uncar-uncaran apa lagi kayak perang dunia. Tapi jadikan kalau engkau klik apakah Tuhan berikan pasangan yang sepadan saudara, maka rumah tangga itu akan seperti taman Eden. Amin. Seperti surga duniawi ya, rumah tangga. Mau nggak saudara rumah tanggamu diberkati Tuhan hari-hari ini? Amin. Amin. Libatkan Tuhan dalam hidupmu. Libatkan Tuhan dalam urusanmu. Libatkan Tuhan dalam setiap area hidupmu. Supaya apa? Engkau menjadi pemenang kehidupan. Amin saudara. Jangan semau gue urip itu. Aku seneng ngebu wes gampang masalahnya gampang saudara. Ojo karepmu dhewe saudara. Hidup itu saudara melibatkan Tuhan lebih dari segalanya, maka rumah tanggamu itu akan seperti taman Eden. Hari-harimu akan dipenuhi dengan sukacita. Sama suami istri rukun. Saudara kalau rukun berkatnya apa? Turun, namanya berkatnya medun. Kalau kita rukun, kalau hasil lagi melek motor gue kira saudara. Jadi pernah ada saudara esu gara-gara apa masak gara-gara apa geger saudara. Jadi berkat itu mau mulu-mulu ya. Wah ge aku ngalen gue wong sing anu diseneng lah. Aku suka kita saudara. Amin saling melengkapi. Maka saudara ketika engkau melibatkan Tuhan dalam hidup. Saya dulu pasangan hidup ya melibatkan Tuhan. Saya percaya kalau engkau baik di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Amin. Saya dulu
sama Mama Yari dibilang, kamu nanti akan dapat orang yang orisinil. Apa orisinil? Orisinil ya? Asli. Joko. Joko ting ting ya. Ting ting. Kakak saya juga ting ting. Jadi tidak mungkin saudara. Kalau engkau menjaga kekudusanmu, Tuhan itu tidak akan pernah berhutang. Amin. Dia akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Amin saudara. Jadi jaga kekudusan. Pacaran kuduku. Kudus. Anak Papua di pacar belum ya apa? Malah. Harus jaga kekudusan. Ketika engkau jaga kekudusan, hanya dua saudara. Jaga kekudusan. Pacaran yo sing normal. Ndak tahu ngomong kok kayak gini apa saudara. Pacaran harus normal. Hati-hati saudara. Jaga kekudusan itu penting. Nah, kali engkau tidak jaga kekudusan, engkau itu bisa apa? Rumah benar kamu nanti akan menikah dengan orang, tapi rumah tanggamu itu akan naik turun, naik bedun terus sudah, tapi nggak pernah tetapi saya selalu apa ya, jaga kekudusan itu meremeh dalam hidup saya. Tuhan akan berikan yang terbaik ketika engkau melibatkan Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Mau melibatkan Tuhan hari-hari ini, apapun hal yang terkecil dalam hidupmu, ajak Tuhan bersama. Seperti Daud mengajak Tuhan mengalahkan Goliat. Hari-hari ini saya senang dengan saudara di sini anak cowok-cowok ya. Kemarin itu ada pertandingan siapa saudara? Rempang melawan siapa? Kakak JJ saudara. Rempang siapa toh? Kudu Rempang kudu Jamukul. Siapa? Randy. Nah, saudara benar. Randy itu latar belakangnya apa? Artis. Sedangkan kakak JJ ini benar ada melihat dia ini ya, kakak JJ ini berlatar belakang seorang apa? Atlet. Dia 8 kali menang apa? Juara nasional. Sedangkan Randy ini hanya seorang aktor apa namanya? Sinetron apa namanya? Oh ya, artis aktor ya. Jadi dia tidak punya kemampuan sebenarnya untuk apa namanya itu? Tinju ya? Bukan? Combat apa? Boxing ya. Jadi saya sangat senang sekali. Lagi viral ini hari-hari ini. Ketika Randy ini kakak JJ dengan segala, karena dia sudah 8 kali apa namanya menang tanpa KO, tanpa kalah. Nah, sementara Randy ini di latar belakang artis yang mungkin secara manusia mesti Randy ini kan kalah saudara. Suatu saat mereka itu di di satu meja, kemudian ditanya sama ini wawancara, kamu nanti mau mengalahkan Randy berapa ronde? Ini saking karena dia saking semangatnya, saking apa nih saudara? Excited dan pede, wah, saya nanti akan mengalahkan Randy itu berapa? 1 ronde. Saya akan gameplay katanya. Gameplay saya akan main dengan ugal-ugalan, saya main dengan keras. Pokoknya sak ronde itu mesti game ini Randy, karena saya itu sudah 8 kali menang. Sementara Randy dia bilang dengan slow, kalau dia main gameplay, saya sudah punya teknik untuk dia punya cara-cara untuk dia bisa menang gitu saudara. Kemudian benar saudara, ketika Randy ini mau naik ring saudara, dia didoakan oleh pastor, didoakan oleh pendeta. Dia bilang, Tuhan aku tuh takut, karena lawanku itu berat. Tuhan aku tuh nggak mampu Tuhan. Tapi Roh Kudus katanya dia ngomong, lawan aku bersamamu. Melibatkan Tuhan dalam segala. Betul saudara. Ketika ronde pertama salah lagi mana oleh Randy ini kasih jatuh Randy itu karena dia karena ini semangatnya masa Allah saudara. Udah pengen jotos ya saudara. Kemudian Randy itu jatuh berapa kali? Dua kali saudara. Kalau jatuh yang ketiga itu sudah dihitung kalah. Ketika yang kedua ini dia itu sudah matanya sudah tidak bisa lihat karena ini sudah memar saudara. Tapi dia berkata, aku tidak boleh kalah, aku tidak boleh menyerah.
aku harus menang hari ini. Meskipun dengan satu mata aku akan mengalahkan kakak JJ. Benar saudara, ketika dia jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Apakah Randy menyerah? Tidak. Kemudian dia mulai naik, dia mulai melihat kelemahan lawan saudara. Ketika ini sudah mulai loyo, biasanya wong ini saudara, semua ngatain saya loyo, dia tahu kelemahan kakak JJ. Dia langsung, saya juga masuk akal kok saya dia. Kok ambruknya itu saudara ya, langsung Randy itu karena dia itu mukul bagian liver ya saudara. Jadi kalau dia mukul bagian kepala pasti itu bisa bisa bangkit lagi, tapi dia tahu di mana dia harus mukul. Bagian yang vital dalam hidup manusia adalah liver. Ketika dia mulai mukul livernya kakak JJ itu langsung tersungkur kalah. Apa yang kita pelajari dari sini? Ketika saya tuh lihat TikTok, saya seorang lihat ini bukan karena ini bukan karena si Randy itu bukan karena tapi ada satu yang membuat Randy itu menang. Katanya kodamnya Randy itu saudara? Macan. Bukan itu. Randy menang karena dia melibatkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Dia bilang thank you my Lord, thank you my Jesus. Terima kasih Tuhan. Kalau bukan Tuhan, musuh sebesar kakak JJ itu pasti dia kalah saudara. Hari ini kalau engkau melibatkan Tuhan dalam hidupmu, percayalah engkau akan menjadi pemenang kehidupan. Yang ketiga saudara, yang terakhir, bagaimana Daud ini mengalahkan Goliat saudara. Di dalam ayat yang ke-49, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya, dan terjerumus ia dengan muka sampai ke tanah. Saudaraku, yang ketiga, jadi yang pertama tadi jangan tawar hati, yang kedua melibatkan Tuhan, yang ketiga saudara, bagaimana Daud mengalahkan Goliat? Daud itu memakai peralatan yang sederhana. Sebenarnya saudara, mujizat itu ada pada alat-alat yang sederhana saudara. Kalau dibanding dengan lembing, dengan ketopong, dengan apa lagi, tombak, kalau waktu piye saudara? Secara peralatan kalau sekarang logika menang mana gitu saudara. Iki duwe bedil, duwe apa-apa iki nggo batu cilik. Iki lho saudara, batu kecil sama plentingan ketapel saudara. Saudara, kalau bukan karena Tuhan, mungkin tidak saudara itu bisa mengalahkan Goliat. Tidak. Hari ini bagaimana kita itu bisa mengalahkan permasalahan itu? Kita harus melakukan hal-hal yang sederhana dalam hidup kita. Tuhan itu akan membuatnya mujizat. Pak, bisa untuk masak misalkan, sudah gunakan tanganmu untuk memasak, amin, dengan citra rasa. Sekarang namanya citra rasa. Ini tangan ini bisa dibuat Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat besar, amin. Ayo tangan diangkat, tanganku. Ayo tanganku akan melakukan mujizat besar. Amin, amin. Saya yakin saudara, dengan tangan yang sederhana ini Tuhan bisa membuat mujizat yang besar dalam hidupmu. Amin. Apapun yang akan kau sentuh itu akan jadi. Percaya tidak percaya saudara, kalau kau melibatkan Tuhan dalam hidupmu, tanganmu ini penuh kuasa. Amin. Jadi tangan ini tidak boleh loh ya buat nempeleng orang, nempeleng bojone, ninju di bojone bal-balan, tidak boleh. Tangan ini untuk memberkati banyak orang, amin saudara, amin. Jangan perlu dilus-lus bojone. Oh, diberkati engkau istriku, menjadi istri yang bijak, sana orang ngomel-ngomel ya, orang nuntut-nuntut ya. Tangan ini
Ya, kita buaya kecil-kecil. Tangan ini saudara untuk memberkati banyak orang. Tangan ini berkuasa apapun saudara. Tuhan pasti punya ya. Kita tuh dikasih Tuhan talenta main musik. Gunakan tangan ini untuk main musik. Amin. Dreng, nyanyi aku ora iso dreng, haleluya. Bisa gunakan tangan ini penuh dengan mujizat demi mujizat. Jadi saya rindu saudara, jemaat saya GPP saya hidup bukan jemaat yang biasa. Amin. Bukan menjadi orang Kristen yang biasa, tetapi menjadi orang Kristen yang luar biasa. Bukan yang setiap minggu setor muka di gereja karena pengen diaksen oleh Pak Pendeta, tetapi mempunyai gairah untuk mencari Tuhan. Amin. Ketika engkau punya gairah mencari Tuhan, saudara, mujizat itu tidak perlu kau kejar di sana jauh, tetapi mujizat itu ada di sekelilingmu. Amin. Mujizat itu dari hal-hal yang sederhana dalam hidupmu. Mujizat itu dari mungkin dibuat orang itu kecil, tapi mujizat itu akan dibuat Tuhan menjadi besar hari-hari ini. Makanya saudara, setialah dalam perkara yang kecil. Kalau Tuhan masih percayakan sedikit, ya setia. Jangan hidup itu sebenarnya saya pernah khotbah namanya Butarji ya, urip itu aja ngonjo kuwe ngene tidak usah saudara. Jalani apa yang ada dan lakukan yang terbaik hari ini. Kalau engkau bisa diberi hari ini sama Tuhan napas hidup, berikan yang terbaik. Saya hari-hari ini diajar oleh Roh Kudus ya. Hari-hari ini habis doa kamu harus seperti ini, harus seperti ini. Ketika saya tidak nurut, itu ada satu kuasa. Saudara mungkin kalau sudah dekat dengan Tuhan hari-hari ini, hidupmu itu akan dikontrol oleh Roh Kudus. Urip ora karepe dhewe. Ada satu kuasa yang mengontrol hidupmu. Orang udah aku ngene babah tidak. Ketika saya mulai taat kepada Tuhan, kontrol dalam hidupnya Roh Kudus. Roh Kudus itu aktif dalam hidup kita. Dia akan ngomong, saudara, saya pagi ketika Bapak mengantarkan anak-anak, Roh Kudus bilang, "Yang nyapu. Sapu." Saya ngomong, "Nyapa aku nyapu. Aku dia pembantu. Aku gue pembantunya apa aku kudu nyapu." Roh Kudus berkata, "Kamu harus nyapu hari ini." Saya mulai nyapu saudara. Ketika saya sudah mulai nyapu, saya duduk. Dia mulai berkata lagi, "Siram semua tanamanmu." Dan terus pembantu itu tanya apa? Hidup dikontrol oleh Roh Kudus itu, hidupmu akan menjadi hidup yang berarti. Amin. Hanya mulai siram-siram. Ketika saya sudah mulai siram-siram, nunggu saudara baca firman. Saya mulai baca. Saya sudah mulai baca. Tempat mandi, masukkan semua cucian-cucian itu ke mesin cuci. Aduh, kok kayak ini dituntun oleh Roh Kudus itu. Hidupmu akan terkontrol. Amin. Engkau bukan menjadi orang yang hidup semau gua, aku bisa kok seperti ini, aku hidup seperti ini loh. Tidak saudara. Tapi ketika engkau berjalan dengan Roh Kudus, gak iso yang main-main. Pujian penyembahan ketenangan. Dalam hatiku kesel aku pujian penyembahan ngene-ngene. Tapi Roh Kudus yang aktif dalam hidupmu itu yang akan menjadi monitor dalam hidupmu. Gak iso saudara nyembah iki haleluya. Haleluya kadang tertidur, tidak bisa. Karena ada Roh Kudus yang lebih besar dari hidupmu itu menguasai hidupmu saudara. Jadi engkau gak bisa hidup biasa-biasa saja, gak bisa. Mau puji nyembah yang biasa, tidak bisa. Karena ada satu gelora yang dalam hidupmu itu saya gak bisa ngomong saudara. Di titik saya itu sudah hidup dikontrol itu biayanya. Gak bisa mau, aku mau Tuhan. Cara manusia aku gak mau. Menggembalakan jemaat yang seperti ini, dijak ini, aku gak mau Tuhan. Tapi ada satu pribadi yang membuat menekan saya sampai hari ini. Menurut saya bisa bertahan. Aku ini gak ada Roh Kudus, ucol, terjol, boleh duit. Tetapi karena ada Holy Spirit itu,
Dia yang mengontrol hidupmu. Tidak akan pernah kok main-main apalagi menyakiti hatinya, saudara. Hidup ini hanya sekali, saya selalu ngomong, saudara. Kita ada sesuk belum tentu loh kita ada, saudara. Ojo main-main. Ketika engkau puji nyembah dengan hidupmu. Engkau bisa nyanyi dengan hidupmu. Nek ora iso nyanyi apa? Keras sampai telingamu itu dengar. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Di titik saya jenuh, saudara. Ketika saya mau nyembah ngene-ngene, tapi ada satu Roh Kudus itu. Ada dalam hidup ini yang bergerak. Wah, hidup jangan main-main. Hidup hanya sekali. Anak-anak muda, hidup hanya sekali. Kalau engkau izinkan hidup hari ini, ojo main-main. Karena kita tidak tahu usia kita itu sampai kapan. Aku sehat kok Bu. Aku sehat. Kemarin ya saya punya teman namanya Eko Kodok. Kodok itu usianya 43 tahun meninggal. Umur manusia tidak ada yang tahu. Hari ini saudara, kalau engkau diizinkan Tuhan hidup hari ini, hidup yang benar. Amin. Nyembah yang benar, baca Alkitab yang benar. Karena di sana engkau tidak ada yang ini gak enak sing ngewangi. Hanya dirimu dengan Tuhan. Kalau engkau tidak pernah libatkan Roh Kudus dalam hidupmu, urip sak seneng-senengku dhewe. Sing ngene-ngene sing ngono-ngono. Ketika Tuhan jemput engkau malam ini, ayo mulai nak. Apa yang membawa hari-hari ini? Hidup ini perlu yang namanya prepare atau persiapan. Kita hidup dengan ini paling kira 70-80 tahun. Kuwi nek kuat 45 game ya akeh saudara. Makanya hidup jangan mikir donya, duit, apa nih? Pekerjaan, apa lagi saudara? Kita harus prepare hidup kita hari-hari ini. Apa yang kamu bawa hari-hari ini? Kalau kau gak kenangan sama Tuhan, hanya pujian penyembahan, baca Alkitab dan berdoa. Ketika Tuhan mulai bawa engkau pulang, marilah hambaku yang setia, masuklah dalam kerajaan. Jangan sampai Tuhan tidak kenal saya dan saudara hari-hari ini. Engkau bisa main musik di sini, pujian penyembahan apa, tapi kalau engkau nggak punya hubungan dekat dengan Tuhan, itu mau. Makanya saya itu juga kenapa saudara? Ayo kita pujian penyembahan. Aduh, ngono. Bukan untuk saya, tapi untuk pribadi jenengan semua saudara. Itulah. Bukan untuk saya. Kita itu bertanggung jawab diri kita sendiri hari-hari ini. Orang urip sak ngene-ngene, saudara akan bedakan kalau engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupmu akan tertata. Hari-harimu akan ditata oleh Roh Kudus. Engkau hari ini harus seperti ini, hari ini harus seperti ini. Hidupmu berjalan dengan Roh Kudus. Saya rindu saudara bangun mesbah doa. Ujian penyembahan dan baca Alkitab itu ada dalam rumah tanggamu. Mesbah doa itu ada dalam rumah tanggamu. Supaya apa? Supaya perkenanan Tuhan turun dalam hidupmu. Saya itu kadang jemaat ini ngesak ngene hidup. Ayo, siapa yang enggak Bapak Ibu Gembala itu hanya bisanya doakan, enggak bisa lebih dari itu saudara. Yang bisa mengubah itu hanya hidup saudara hari ini. Ayo tenanan mbak Tuhan, cari Tuhan. Ojo urip ini mikirin kene ae saudara. Kita itu lama nanti di sana saudara. Di sana itu namanya kekal itu tidak ada batas hidup. Urip terus selama-lamanya. Ini hanya beberapa saudara. Ayo puji nyembah. Bukan untuk saya, tapi untuk saudara semua di tempat ini. Supaya saudara ngalami Tuhan, menang atas setiap pergumulan dalam hidup ini. Saya bisa kuat sampai hari ini. Saudara tidak ngerti semua ini. Bagaimana Pak Gembala, Bu Gembala tiap hari nangis saudara. Tidak tahu, nggak ada yang ngerti. Supaya saudara bertobat menyembah Tuhan. Hati saya sama Pak Gembala setiap malam menangis di hadapan Tuhan. Kalau ngomong pianah gak iso saudara. Karena sibuk mereka pun. Aku sibuk puji nyembah. Aku lebih mementingkan dunia. Itu pilihan saudara hari ini. Saya dan Pak Gembala hanya bisa mendoakan supaya
supaya saudara dekat dengan Tuhan. Kenapa kita tuh harus kudu dia apa ya? Doa pujian penyembahan kudu diuang ada masalah berat dinoleh Tuhan. Lagi Tuhan aku datang sakit penyakit Tuhan jangan saudara. Sebelum itu datang dalam hidup, ayo jadi orang itu yang konsisten. Urip aja berubah-ubah nih. Apa seperti dunia ini. Mulai apa? Disiplinkan dirimu, uji nyembah. Engkau bisa sehat, engkau bekerja itu karena siapa? Tuhan. Ojo sampai kita tidak punya waktu. Aku lagi waktu mau untuk Tuhan. Suatu saat ketika engkau minta Tuhan, Tuhan aku butuh bantuanmu. Tuhan ngomong, aku gak ada waktu ya kowe. Piye saudara? Mulai sekarang mungkin pendoa itu gak kelihatan, bener gak saudara? Yang kelihatan yang di, bener gak? Yang kelihatan yang di mana saudara? Yang di sini kan pendoa itu opo orang petok. Tetapi pendoa itu saudara, jangan entengkan saudara. Pendoa itu adalah tiang-tiang gereja GPPS itu. Amin saudara. Meskipun tidak dilihat orang, ayo tetap setia puji nyembah. Amin. Tidak usah lihat kanan kiri, saudara puji nyembah di hadapan Tuhan. Yang enak itu bukan Pak Gembala, Bu Gembala, tapi saudara sendiri. Amin. Percaya saudara, orang akan dikasih beda kok. Orang yang suka nyembah, pujian penyembahan dengan yang enggak itu dikasih beda hari-hari ini. Kalau kau ingin menang dalam setiap masalah, libatkan Tuhan dalam hidup. Amin. Jangan hidup semau gue. Libatkan Tuhan dalam hidup hari-hari ini. Biarlah Roh Kudus memberikan pencerahan malam ini. Saya undang kami berdiri. Pemain musik. Saya undang kami berdiri malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ambillah hati kami menyembah malam ini Tuhan. Biarlah apa. Dan sanggup
kami bersyukur Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah firman Tuhan pada malam hari boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Dan kita percaya di saat Bapak Ibu mengalami pergumulan, di saat Bapak Ibu mengalami yang namanya permasalahan hidup, kalau Bapak Ibu ingin menang atas masalah dan pergumulan Bapak Ibu yang terkasih, yang Tuhan inginkan buat setiap kehidupan kita, yang pertama, jangan engkau pernah tawar hati dengan Tuhan. Jangan pernah engkau kecewa dengan Tuhan. Jangan pernah engkau melukru dengan kehidupan ini. Apapun yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu pribadi lepas pribadi, saya yakin dan percaya, di saat kita tidak pernah tawar hati dalam menghadapi apapun, kita akan menang. Dan kita akan menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, di saat Bapak Ibu ingin menang atas masalah dan pergumulan Bapak Ibu, libatkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Tanya Tuhan dan ajak Tuhan ngobrol, supaya engkau tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jangan merasa engkau sok bisa, jangan engkau merasa sok mampu. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatunya dalam hidup, supaya engkau mengalami sesuatu yang luar biasa bersama Tuhan. Yang ketiga, di saat kau ingin menang dalam setiap masalah pergumulan hidup, Tuhan memakai cara yang sederhana. Tuhan memakai cara yang sederhana untuk memberkati Bapak Ibu yang terkasih. Pada malam hari ini, bila firman Tuhan yang boleh disampaikan hamba-Mu saat ini, apa menjadi pesan Tuhan pada malam hari ini, bila boleh tertanam dalam setiap kehidupan kita saat ini, dan kita percaya Roh Kudus akan menyempurnakannya. Roh Kudus akan menuntun setiap langkah kehidupan kita saat ini, dan kita percaya kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Firman-Mu yang sungguh meneguhkan buat setiap kami, supaya kami menang atas setiap pergumulan dan permasalahan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami berjalan bersama Engkau, Tuhan akan selalu menuntut langkah hidup kami, dan tangan Tuhan akan selalu menggandeng kami, dan kami tidak akan pernah sendiri saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk guys sekalian. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Berikan kita persembahan semua. Bahasanya kami mengamalkan persembahan bela tangan-tangan kanan Tuhan penuh sukacita Tuhan, bela apa yang kami menjawab itu sifat kerajaan Tuhan kami semuanya, bela semuanya yang kami berikan itu pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semuanya yang di dalam tangan di dalam kami Yesus. Amin. Yang bertugas ya silakan. Kau ada waktu suka
sepekan ke depan. Yang pertama ada menara doa, diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Kemudian ada ibadah ucapan syukur hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 jam 6 sore di rumah keluarga Bapak Ahmad. Kami mengundang semua seluruh jemaat untuk bisa hadir pada hari Kamis nanti di rumah Bapak Ahmad. Selanjutnya, Menara Doa Ponorogo diadakan hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 jam 10 pagi di rumah Bapak Budi dan Ibu Esther di Desa Klopong, Soko, Ponorogo. Kemudian untuk latihan ibadah raya diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kemudian Pondok Daud diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Untuk ibadah raya diadakan setiap hari Minggu ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus jam 6:30 di gereja. Perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Untuk ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu jam 6:30 malam di Pastori. Kemudian dukung dan doakan untuk acara dolan bareng keluarga besar di BPSN Hidup. Kita akan tour ke Yogyakarta tanggal 17 Juli 2024. Jadi untuk jemaat-jemaat yang mau ikut dimohon untuk segera daftar di grup. Dan bagi jemaat yang ingin menabur untuk kegiatan tour kita masih kami buka selebar-lebarnya. Terakhir untuk pergumulan dan doa, jadi bagi jemaat yang punya pergumulan dan ingin didoakan bisa menghubungi nomor yang tertera. Demikian mungkin ada tambahan. Ya, saya nambah sedikit Bapak Ibu terkasih. Untuk rekreasi kita tanggal 17 Juli 2024. Jadi Bapak Ibu, jenengan nggak usah mikir bayarnya berapa dulu. Yang penting jenengan daftar dulu aja supaya kita tahu kuotanya berapa dan kita bisa lihat nanti misalkan bisnya muatnya berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan jenengan punya berkatnya tanggal 17 misalkan ya. Boten nopo-nopo. Jadi yang penting itu bukan bayarnya. Yang penting kita kebersamaannya. Saya ingin sebagai gembala itu pokoknya ayo kita berangkat sama-sama. Nanti ini masalah biaya terus nanti Tuhan yang pikir lah. Jadi kita tidak usah terlalu patokannya nanti saya baru ikut nanti kalau sudah bayar. Tidak usah seperti itu. Yang penting kalau tidak ada itu juga tidak apa-apa. Jadi tidak usah dibuat beban untuk donasinya. Tapi kalau dengan ada berkat lebih, yo monggo. Jadi Mbak Dina tadi bilang bahwa dibuka selebar-lebarnya gitu Pak. Jadi sampai selebar-lebarnya. Nah, apa misalkan jenengan punya berkatnya minggu depan atau tanggal 17 pas hari H juga tidak apa-apa. Yang penting kita kebersamaannya. Ngerti ya Bapak Ibu? Tambah lagi? Makanan. Makan siang tuh, makanan. Oh iya. Untuk makan paginya siap Pak Hasan? Tidak buyung lah. Oh tidak apa-apa. Oh gitu. Jadi Bapak Ibu puji nama Tuhan. Untuk makan pagi kita sudah ditanggung oleh keluarga Pak Hasan dan Ibu Hasan. Jadi ya kita berharap karena pas hari itu Pak Hasan juga ulang tahun. Jadi ini merayakan ulang tahunnya. Jadi nanti kita ada 2 ulang tahun. Pak Hasan dan Pak Kaji, Pak Kohadi. Ya, jadi kita rayakan di sana. Nanti kita buat sesuatu supaya ada berkesan. Ya, untuk makan siangnya Bapak Ibu tetap nanti bisa bontot. Jadi misalkan bisa bawa lauk sendiri. Atau yang nasi nanti bisa dibagi. Oh aku bagian nasinya. Oh aku bagian lauknya. Nanti kita makan sama-sama waktu siang hari. Jadi untuk malam nanti kita mampir di restoran. Jadi kita bersyukurlah pokoknya kita nikmati kebersamaan kita di BPSN itu supaya tetap rukun dan tetap guyup. Jadi ya, jadi yang penting data dulu aja supaya nanti dari klubku semuanya ikut ya Mbak ya.
Ya, yang belum daftar saya tunggu malam ini supaya nanti daftar di Mbak Dina, di grup, dan nanti donasinya di Mbak Dina. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah saat ini, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, buat penyertaan Tuhan, penyertaan yang sempurna yang Kau nyatakan juga buat kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kebenaran firman-Mu sungguh memberkati kami, menguatkan kami, dan mengajari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih sehingga kami boleh menang dalam pergumulan ini. Terima kasih Tuhan memberkati anak-anak yang hadir pada saat malam hari ini. Usaha pekerjaan apapun yang dikerjakan, Tuhan senantiasa memberkati. Memberkati apapun yang dikerjakan. Terima kasih Tuhan, memberkati kesehatannya, memberkati setiap pergumulan yang sudah dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati peternakannya, memberkati sawah ladangnya. Semua Tuhan Engkau berkati dan berkat-berkat terbaik boleh tercurah buat anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami di rumah dengan selama seperti kami datang di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu dalam Dalam Bapak Ibu dengan membawa berkat damai sejahtera sukacita yang dari Bapa surgawi mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu pada malam hari ini lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh memberkati kami malam hari ini, memberkati kami menjadi kekuatan apapun pada malam hari ini. Mulai hari ini esok lusa selama-lamanya Tuhan dan kalian Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan beriman dan yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Tapi positif loh ya. Oh ya, berkati.